for the promise that is yet to come. And even in the wilderness, you will lead me home. Jesus, you are with me. You're my only hope. And in my failure and through my weakness, still my soul will hold to all you've said. You're my refuge and strength, my yes and amen. Put my trust in your name, 'cause you've never failed me yet. You're the breaker of chains, defeated the grave. All my hope in your name, 'cause you've never failed me yet. No. And you never will, no. Yeah. No, you'll never fail me. Yeah. You'll never fail me. Yeah. Come on, sing if you're not in it. If you're not in it, I don't want it. If you said it, I believe it. Where you call me, I will follow. 'Cause you've never failed me yet. If you're not in it, I don't want it. If you said it, I believe it. Where you call me, I will follow. Come on, you ready to declare it? Say, if you're not in it, I don't want it. If you said it, I believe it. Yeah. Where you call me, I will follow. 'Cause you never failed me yet. If you're not in it, I don't want it. And if you said it enough, so where you call me, I will follow. 'Cause you've never failed me yet. You've never failed me yet. You've never failed me yet. You're my refuge and strength, my yes and amen. Put my trust in your name, 'cause you've never failed me yet. You're the breaker of chains, defeated the grave. All my hope in your name, 'cause you've never failed me yet. If you're not in it, no. If you're not in it, I don't want it. If you said it, I believe it. Where you call me, I will follow. 'Cause you've never failed me yet. If you're not in it, I don't want it. If you said it, I believe it. Where you call me, I will follow. 'Cause you've never failed me yet. If you're not in it, I don't want it. If you said it, I believe it. Where you call me, I will follow. Come on, one more time, sing it out. If you're not in it, I don't want it. If you said it, I believe it. Where you call me, I will follow. 'Cause you've never failed me yet.
Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Resmi kita memasuki 2022. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua diperpanjang oleh Tuhan sehingga punya tugas yang diperpanjang juga. Katakan amin. Ya. Jadi yang muda, yang setengah muda, yang sudah usia emas, itu kasih karunia Tuhan untuk kita mempraktekkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari angkat tangan kita menyerahkan ibadah ini. Selaku hamba Tuhan, hamba menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat beribadah. Bapak Ibu, hari ini adalah hari ibadah kita pertama. Seperti yang kita sudah sampaikan, kita akan mempersembahkan persembahan sulung kita. Boleh hari ini, boleh besok, boleh bulan Februari. Dan persembahan sulung itu adalah kehendak Tuhan untuk kita menabur di awal tahun untuk menjadi benih buat kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa untuk persembahan sulung saudara. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menentukan, menggerakkan hati saudara. Semua kita kelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Ibadah kami perdana di tahun 2022. Tuhan sudah memberikan kami berkat yang luar biasa selama 2021. Dan kami mau mempersembahkan awal tahun kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau menabur dengan baik di awal tahun ini, supaya Tuhan juga yang akan melindungi kami terus. Dan kami bukan menabur untuk mendapatkan untung, tetapi kami menabur untuk kemuliaan nama Tuhan, karena cinta kasih kami kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mencintai kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebagai kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Pasti luar biasa dahsyat di dalam Tuhan. Sama-sama kita akan mulai ibadah kita. Dan seperti biasa kita akan deklarasikan apa yang menjadi DNA dan Mazmur 91 serta Pentakosta ketiga. Mari bersama-sama. Multimedia dapat dipersiapkan dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikat yang akan dimintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada yang keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusasti. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya kebaikan Tuhan terus ada bersama-sama dengan setiap kita. Bahkan di tahun yang baru ini boleh sorakan haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan. Kita akan memuji nama Tuhan. Oh yeah. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan di sini katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau berkati sebelah kanan kiri kita. Kita perkatakan dengan iman, Yesus baik bagimu dan Yesus baik bagiku. Siapa Bapak Saudara? Yang di rumah katakan juga. Ya, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi Bapak Saudara, Yesus baik bagimu, bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai
sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay! Sorakan haleluya. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Katakan, Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good, Lord, you are good, and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. We worship you. Katakan, you are good. You are good. Yeah. One more time. Katakan Bapak Ibu Saudara. Katakan, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endures. Lord, you are good. People from every nation and tongue, from generation, we worship. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu Saudara. Hallelujah. We worship you. Who you are, we worship you. Oh God, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Katakan, you are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. You are good all the time, all the time. Dengan iman, you are good. All the time, one time, one time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. All the time, all the time. You are people from every nation and tongue, from generation. We worship you. Lambaikan tangan kita Bapak Saudara. Worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. You are good. Sorakan sekali lagi, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Haralabasik karalabaralabaralabose. Haralabaralabasik karalabasik karalabo. Haralabasik karalabaralabaralabose. Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik. Engkau Bapa yang kami sembah. Haleluya, Immanuel.
Segala pujian hormat kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa datang Bapa, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesempatan kepada kami. Sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di sini. Mengurapi kami, melawat kami, urapan yang baru. Damai sejahtera yang baru Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami masuk di tahun baru, tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami percaya lebih baik tahun ini daripada tahun kemarin. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun berkat. Tahun ini adalah tahun damai, mujizat terjadi bagi tahun ini Bapa. Bangkitkan roh kami lebih lagi mengasihi-Mu Bapa. Biar tahun ini sungguh kami merasakan mujizat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini kami bawa doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Khususnya kami berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Rahel Herawati, yang sebentar lagi membawa isi hati Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi urapan yang baru, hikmat pengayuan yang baru. Biar apapun isi hatimu, membangkitkan roh kami, roh yang baru, cinta lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Pakai lebih dasar dan luar biasa lagi Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna yang baru. Berkati anak cucu menantunya. Damai sejahtera-Mu mengalir dalam keluarga ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga buat Bapak rohani kami, Pak Niko Notoro Harjo beserta 4 wakilnya keluarga besarnya. Kami berdoa buat Rayo 5 kami Pak Samuel Harnadi. Kami berdoa buat ranting gereja ini Pak Jonathan Talang, Pak Silas. Gembala-gembala Kulpilma, tim pastoral ya Tuhan, Pak Daniel Anto Guntoro. Bapakku yang baik, Engkau mengurapi, memberkati urapan Roh Kudus-Mu yang baru. Pakai mereka lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Engkau Bapak tambah-tambahkan hikmat pengayuan. Biar kuasa mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kami bawa bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi bangsa kami. Bangsa kami aman, damai, sejahtera ya Tuhan. Segala gelombang virus ketiga ini kami tolak tidak masuk ke Indonesia. Indonesia atas perlindungan Tuhan, Indonesia atas kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa generasi Yeremia ini. Terjadi bagi bangsa-bangsa. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami berdoa juga buat Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, Menteri Caman RT RW, Polri TNI. Berikan roh takut kepada Tuhan, berikan hikmat pengayuan yang baru. Biar apapun keputusan pemerintahan kami itu datangnya dari Tuhan. Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin makmur. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga buat umat-Mu Tuhan, yang sudah setia datang di pagi hari ini ya Bapak. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Jadikan mereka berhasil Bapak, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah bagi umat-Mu yang sudah datang di pagi hari ini. Ya begitu juga umat-Mu yang sekolah, bekerja, kuliah ya Tuhan. Engkau berikan mereka Bapak menjadi anak yang berhasil di tahun baru ini ya Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Begitu juga Bapak umat-Mu yang belum dapat kerja. Tuhan buka jalan bagi mereka. Biar tahun ini mereka akan mendapatkan yang terbaik. Karena mereka hanya cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami berdoa juga buat pengerja-Mu semua ya Bapak. WL Singer, pemusik, guru sekolah minggu, asir, pendoa, penari ya Tuhan. Semua yang terlibat pagi hari ini. Tuhan berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebentar Bapak akan kami ada perjamuan kudus. Kuduskan Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini akan terjadi mujizat kesembuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah lepaskan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan. Tapi kami percaya umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini tidak ada kekurangan, berkat berkelimpahan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Sebentar lagi kan kami mendengarkan isi hati Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami.
segala intimidasi, roh-roh jahat yang mengganggu pikiran jiwa roh kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus Bapa menguasai hati pikiran kami, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan, bersorak-sorai bersama Tuhan. Karena kami tahu kami sudah berjumpa dengan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan ada beberapa pengumuman, tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara bisa sembari mempersiapkan persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah terima di dalam amplop, yang sudah dipersiapkan juga persembahan sulungnya juga bisa sekaligus mempersiapkan. Dan bagi yang ada di rumah seperti biasa nanti akan tertera nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara untuk transfer. Lalu Bapak Ibu Saudara ada pengumuman tambahan sebelum kita masuk dalam doa persembahan dan pengumuman Pogenius. Pengumuman tambahannya adalah Bapak Ibu Saudara, seperti mungkin beberapa orang sudah pernah saya chat, baik yang hadir di sini atau yang ada di rumah secara japri di nomor hotline yang ada. Bapak Saudara, kita ada mahasiswa magang waktu itu bernama Alan Jordi. Dia akan mengakhiri magangnya di bulan Januari ini, di awal Januari ini, dan oleh karena itu ada tugas akhir yang Bapak Ibu Saudara bisa bantu dia, bantu anak ini untuk isi survei yang ada. Bisa ditayangkan? Oke, belum siap. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara ada call for respondent. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti bisa klik https://bit.ly/survey-mazmur91. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, saya akan langsung chat di live chatnya. Bapak Ibu Saudara bisa langsung ketik itu, atau Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah saya chat tapi belum isi, Bapak Ibu Saudara boleh sekarang nanti Bapak Ibu Saudara bisa menyempatkan waktu luang untuk chat ya Bapak Ibu Saudara ya, karena saat ini membutuhkan kurang lebih 150 responden, jadi masih kurang sekitar 80-an lagi Bapak Ibu Saudara dari sekitar 150-an tersebut, karena biar nanti hasilnya bisa terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau support, yang mau bantu, boleh nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat linknya di live chat yang ada, yaitu https://bit.ly/survey-mazmur91. Oke, saya sudah chat. Itu saya Bapak Ibu Saudara pengumuman yang ada. Bapak Ibu Saudara sekarang kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Sampai di mana kami ada di 2021 ini Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu di 2022 ini ya Bapak. Makasih buat tanggal 2 Januari ini Tuhan. Kami mau berkati Tuhan. Dari awal tahun ini kami mau perkatakan, diberkatilah tahun 2022. Diberkatilah setiap bulan, diberkatilah setiap minggu, diberkatilah setiap harinya, dan setiap jam, bahkan setiap menit dan detiknya diberkati Tuhan. Dan senantiasa Tuhan limpahkan kasih, sukacita, dan penyertaan yang sempurna dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama dan menjadi terang Tuhan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan amin. Sembari Bapak Ibu Saudara memberi, nanti ada Pogenius, dan sembari itu juga setelah Bapak Ibu Saudara memberi, akan ada perjamuan kudus yang akan dibagikan oleh para asyam. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Pogenius. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga tanggal 16 Januari 2022 setelah ibadah kedua. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi sekretariat atau media sosial dan juga nomor hotline yang ada. Bagi Bapak atau Ibu yang belum dan rindu untuk memberikan persembahan suni, dapat dilakukan dengan cara transfer ke seluruh nomor rekening GBI Poge dengan tambahan keterangan angka 1 di akhir nominal yang ada. Sekian info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Yes.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara juga nanti bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Kalau tidak ada roti dan anggur secara perjamuan kudus seperti biasanya, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan biskuit atau roti tawar ataupun crackers, ataupun minumannya bisa digantikan dengan teh tawar ataupun air yang ada atau sirup, terserah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan bagi yang di sini dan yang ada di rumah, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan satu pesan daripada firman Tuhan dari Gembala Pembina kita. Dalam tahun 2022 ini kita akan masuk di dalam tahun paradigma yang baru. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagi hidupku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Dari awal sekali lagi nyatakan suara-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api. Dalamnya Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Yes Lord. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Nyatakan kepada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan. Nyatakan Bapak Saudara kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Sepanjang hidupku, hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, terima kasih sama Tuhan.
Berterima kasih atas 2021. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Bahkan imani di 2022 ada penyertaan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang semakin bertambah dalam kehidupan kita. Atas keluarga kita, atas pribadimu, atas pekerjaan, usaha, atas anak-anak kita. Mereka yang bersekolah, berkuliah, bekerja. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan sedang mengalir Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sedang mencurah saat ini. Surga terbuka, tangan-Mu Tuhan Kau ulurkan atas setiap kami, menyertai, memberkati kehidupan kami. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba ya Shana Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Yesus, Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkah. Aku berserah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Boleh angkat tangan kita bersama-sama, katakan sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau setia.
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat. Wow, terima kasih, terima kasih. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Makasih, makasih. Kebaikan-Mu terus menyertai hidup kami, memberkati kehidupan kami. Saat kami datang berserah dan menyembah Tuhan, Tuhan bekerja dan turun tangan atas kehidupan kami umat-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tahun paradigma yang baru, Kau akan mengubahkan setiap kami Tuhan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita akan mendengarkan khotbah dari Gembala Pembina. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kita baru saja meninggalkan tahun 2021, tahun integritas, the year of integrity, di mana Tuhan menekankan agar kita hidup berintegritas, yang artinya semakin menyerupai dengan gambar Yesus. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana keadaan tahun 2022? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya mau katakan bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru tiap tahun. Karena itu, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021. Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dasar kita percaya bahwa tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021 karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu,
aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata bahwa tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun 2021. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau Tuhan. Ajarku harap kau Tuhan. Ajarku harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang akan terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini
akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang kedua, mengapa kita berkata kalau tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Jadi, kalau hati kita tuh melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 dengan memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of new paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms bahwa paradigma berarti contoh, pola, model, dan istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dalam Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21, Tuhan berkata bahwa dulu orang Israel dibebaskan dari kejaran Firaun dan pasukannya dengan cara Firaun dan pasukannya mati di tengah-tengah Laut Merah. Tetapi sekarang orang Israel akan dibebaskan dari Babel dengan cara yang berbeda. Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dulu. Sekarang aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau dulu Allah menyelamatkan Israel lewat jalan laut, sekarang Allah menyelamatkan Israel dengan cara yang baru.
Allah akan menyelamatkan mereka lewat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini adalah paradigma yang baru. Bagian Tuhan adalah memberikan paradigma yang baru. Yang ada sesuatu yang baru, yaitu membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, di mana pada waktu itu hal ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tujuan Allah menyelamatkan Israel dari Babel, yaitu karena mereka umat pilihan Tuhan. Dan yang ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuraan namanya. Demikian juga bagi kita, umat pilihan Tuhan. Pada tahun 2022 ini, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, masa depan, dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Kita harus memberitakan kemasyhurannya. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memasuki tahun 2022 ini, kita akan melihat bahwa dengan adanya pandemi yang sampai sekarang belum selesai, maka cara-cara pelayanan di gereja berubah. Kita tidak bisa hanya memakai cara-cara yang lama lagi. Sebagai contoh, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh George Barna, yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu, mengenai generasi anak muda di Amerika yang disebut generasi berbeda. Dikatakan bahwa pelayanan gereja selama 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi ini. Jadi perlu ada paradigma yang baru dalam pelayanan di gereja. Tuhan sedang membuat paradigma yang baru sebagai pola yang baru. Dan bagian kita adalah menerima sebagai cara pandang yang baru. Demikian juga dengan cara berbisnis. Pasti banyak dari cara-cara yang lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Perlu diperhatikan bahwa Wahyu 13 ayat 16 pasti akan digenapi. Manusia tidak dapat membeli dan menjual kalau tidak memiliki tanda antikristus di tangan kanannya dan di dahinya. Dan dengan seizin Tuhan, dunia sekarang sedang dibawa ke sana untuk menggenapi Wahyu 13 ayat 16 tadi. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa sengsara yang disebut dengan pre-tribulation, kita tidak akan mengalami itu. Sekali lagi saya mengatakan pada saudara, kita tidak akan mengalami itu. Jadi, daripada kita disibukkan memikirkan chip dari antikristus sampai menolak untuk divaksinasi, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk pengangkatan yang sudah sangat-sangat dekat waktunya. Maranatha,
Tuhan Yesus datang segera. Jadi, dalam tahun paradigma yang baru ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, ada bagian yang umatnya harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma sebagai pola. Dan yang ketiga, bagian umat Tuhan melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat, yaitu paradigma sebagai cara pandang. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sesuai dengan Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9, dikatakan titik tolak perubahan paradigma Paulus terkait dengan masa lalunya adalah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Untuk itu, sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang merupakan ayat mas kita tadi, Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita juga harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan hadiah berupa mahkota. Karena itu, mari kita responi ajakan Rasul Paulus untuk memiliki dan menghidupi paradigma yang baru. Memiliki paradigma yang baru dalam mengikut Tuhan adalah suatu keharusan. Sekali lagi, suatu keharusan. Firman Tuhan berkata, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama ketika kita berbalik untuk mengikut Tuhan. Cara hidup yang lama atau paradigma yang lama termasuk pola pikir, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari harus mengalami perubahan. Jadi, orang Kristen yang sudah lahir baru tetapi masih memakai paradigma yang lama perlu bertobat. Perlu bertobat. Apa yang Alkitab katakan tentang paradigma yang baru? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk budi adalah nous, yang artinya pikiran, akal budi, pola pikir atau mindset. Yang sama juga artinya dengan paradigma. Di sini Tuhan menghendaki agar kita memiliki pikiran atau paradigma yang baru, supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini dan mengerti kehendak Allah. Sebelum bertobat, pola pikir dan cara hidup kita pasti sama dengan dunia ini. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Masuk ke dalam paradigma yang baru. Ingat, paradigma yang lama akan menghambat kita untuk mengerti kehendak Allah. Ada pesan Tuhan yang kuat hari-hari ini, yaitu agar kita mengerti dan melakukan kehendak Allah pada zaman ini.
Bagaimana supaya kita memiliki pola pikir atau paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Dan selalu berkata, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dituntun dengan firman dan Roh-Mu. Pada akhirnya, diingatkan bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi yang berdampak kepada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan, akan kehilangan keselamatan. Karena itu, miliki dan hidupi paradigma yang baru. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita menjadi orang yang berintegritas. Kita akan mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita, gerejanya di awan-awan, kita akan diangkat dan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci. Di hati yang suci. Jadi saudara-saudara, memasuki tahun 2022 yang Tuhan berikan tema tahun paradigma yang baru, the year of new paradigm, maka ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Tuhan sedang membuat paradigma yang baru, dan kita harus menerimanya sebagai pola pikir dan cara pandang yang baru. Yang kedua, Tuhan akan menolong dan akan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan paradigma yang baru. Dan kita harus mengerti dan menerimanya. 1 Korintus 2 ayat 9 akan kita alami. Yaitu apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati, akan kita alami. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kita, ini yang ketiga, sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, agar kita meninggalkan kehidupan duniawi yang disebut dengan paradigma yang lama, untuk masuk dalam paradigma yang baru, yaitu kehidupan surgawi. Yang keempat, untuk itu kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, yaitu kehidupan duniawi, dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita, yaitu kehidupan surgawi, dan berlari-lari kepada tujuan, yang artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Kita harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Yang kelima, kita harus meminta kepada Tuhan agar dipimpin dengan firman dan rohnya. Supaya kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Yang keenam, dengan adanya paradigma yang baru ini, apa yang Tuhan minta kepada kita untuk dilakukan? Yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah menyelamatkan kita. Supaya dalam era Pentakosta ketiga ini, kita menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ayo angkat tangan saudara, kita sembah Dia. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Meninggalkan tahun 2021, kami bersyukur. Apapun kami alami, enak maupun tidak enak, kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun 2020 sekarang ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami. Urapi kami semua Tuhan memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Supaya kita semua bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Sekarang terimalah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup ini? Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita supaya lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi. Kau sembuhkan kami, Kau berikan kepada kami visi-visi yang baru memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari masing-masing berdoa, introspeksi. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, tahun 2021. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Mari,
Kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan selama ini dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita selesaikan sekarang ini. Kita minta ampun. Kalau ada hal-hal yang menyedihkan hatinya Tuhan, kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, katakan begitu. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami semua. Kau melihat anak-anak-Mu semua yang sedang meminta ampun padamu. Ampuni Tuhan. Berkati mereka memasuki tahun yang baru. Tahun 2022. Tahun paradigma yang baru ini. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau sudah mengampuni kami. Kau sudah mengampuni kami. Sekarang saudara-saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Jangan diam. Ucapkan syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh ralabaya ralabarabarabarabara. Tuhan, kamu berdoa buat anak-anakmu semua ya Tuhan. Mereka semua sedang mengangkat tangan di hadapanmu Tuhan. Kamu berdoa bagi yang sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih buat kesembuhan. Buat pertolongan Tuhan. Buat pemulihan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Saudara silakan duduk kembali. Nanti Bapak Saudara, setelah Bapak Saudara mengucap syukur atas ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Saudara bisa mengambil kartu ayat nanti di asyar di pintu sebelah sana. Mari kita berdoa mengucap syukur, dan yang ada di rumah, ibadah live streaming sudah selesai.